Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kalau keadaan kalian dalam keadaan baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada Ananda Andi dipersilakan berdoa. Saya persilakan. Silakan ke depan. Tempat duduk yang terang, berdoa dimulai. Pembelajaran Bapak akan menanyakan kabar kalian terlebih dahulu atau menanyakan kehadiran. Ada yang nggak sekolah hari ini? Ada. Berapa orang? 2. Sama siapa aja? Dila sama Jihan. Kenapa Dila alasannya? Izin. Izin. Ya. Kalau siapa satu lagi tadi? Jihan. Kenapa? Sakit. Oke. Mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesehatan ya. Yang izin dipermudah urusannya ya. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita akan berliterasi terlebih dahulu. Nah, literasi kali ini ya Bapak akan ganti. Biasanya kita membaca buku ya, lalu kalian menyimpulkan apa yang harus dibacanya. Sekarang Bapak akan ganti dengan hafalan surat-surat pendek ya. Biar apa? Menambah keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Indonesia, kita harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi ya. Negara ini dengan cara apa? Meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, supaya nasionalisme kita, jiwa kita nasionalismenya meningkat ya. Silakan Neng Maulidah memimpin. Indonesia tanah airku, tanah. Dalam pembelajaran Bapak akan mengulas dulu materi yang telah lalu ya. Di minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang rantai-rantai makanan ya. Masih ada yang ingat rantai-rantai makanan? Nah, di sana kemarin ada yang namanya makan dan dimakan, ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen tingkat 1, lalu ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat berapa lagi? Dan terakhir adalah konsumen tingkat puncak ya. Itu adalah pembelajaran yang minggu lalu ya, atau minggu kemarin tentang dengan tepuk ya. Tahu tepuk nggak? Tahu. Nah, ada tepuk 1, nah, 1 kali. Tepuk 2 kali. Coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 5. Oke, terima kasih ya. Kita selanjutnya yaitu akan mengulas pembelajaran yang sekarang, yaitu tentang cahaya ya. Ada yang tahu itu cahaya apa? Coba apa? Cahaya sumber energi dipancarkan matahari. Teman-teman yang lain ada yang tahu cahaya itu apa? Teman-teman yang lain? Sama dengan temannya? Baik, nanti kita akan bahas. Satu lagi, pertanyaan
sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sebelah sini ada yang tahu sifat-sifat cahaya? Sifat cahaya? Coba. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Nah, tujuan sekarang ya, tujuan pembelajaran hari ini kalian harus bisa ya. Nih, ini apa tujuannya? Tujuan pembelajaran hari ini kalian harus bisa menganalisa sifat-sifat cahaya dalam ulangi lagi, menganalisa. Lalu yang kedua, kalian harus bisa menyimpulkan percobaan sederhana. Nah, sekarang kita nanti akan percobaan sederhana ya, melalui sifat-sifat cahaya ya. Kalian coba ulangi lagi apa? Cahaya adalah sumber energi yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Ada yang menambah cahaya. Yang bagaimana sumber cahaya? Nah, apakah di rumah kalian ada cahaya tidak? Ada? Ada tidak? Ada. Nah, di rumah kalian pasti ada sumber cahaya. Sumbernya apa saja coba yang bisa menerangi itu? Lampu, apa lagi? Senter, apa lagi? Obor apa kompor? Lilin, obor, terus apa lagi? Matahari. Nah, jelas ya, matahari adalah sebagai sumber yang utama ya. Baik, itu adalah contoh sumber-sumber cahaya. Tadi sudah dijelaskan sama temannya. Ada matahari, apa lagi tadi? Ada apa lagi? Lampu, apa lagi? Lilin, apa lagi? Ya, senter itu adalah contoh sumber-sumber cahaya yang ada di mana? Bapak pengen tanya, ada yang tahu nggak itu sifat-sifat cahaya? Tadi Bapak udah mengulas sedikit, ke temannya tadi dijawab 3. Bapak tadi udah menjelaskan lagi, tadi kata Bapak ada berapa? Nah, ada yang tahu nggak satu persatunya? Apa aja? Coba. Boleh, Pak. Pak, tahu apa? Ya. Teman yang lain ada yang tahu nggak? Coba. Nah, kata temannya tadi apa? Pertama, cahaya merambat lurus. Itu baru 1. 5 lagi apa? Yang kedua apa? Nah, pertanyaannya begini. Perlu nggak kita pakai cahaya? Perlu nggak manusia cahaya? Perlu. Kalau nggak ada cahaya bagaimana kira-kira? Gelap. Nah, yang jadi pertanyaan tadi apa? Nih, yang kedua. Ada yang bisa mencontohkan dapat dipantulkan? Coba. Ada nggak teman-temannya? Ya, ada yang bisa mencontohkan dapat dipantulkan? Ada nggak? Ada nggak? Dapat dipantul? Ada nggak kira-kira? Kalau ini apa kira-kira contoh kecil dalam kehidupan kita dapat dipantulkan? Cermin. Ya, ada bayangan tidak di cermin itu? Karena apa? Karena ada cahaya. Lalu muncullah apa? Bayang. Selanjutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Bagaimana itu cahaya menembus benda bening? Gimana? Cahaya menembus benda bening. Terpikir nggak sama kita? Ternyata cahaya dapat menembus benda bening. Ya, coba ada yang bisa mencontohkan nggak? Cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kaca bening nggak kira-kira? Air yang di wadah ini, yang bawa kalian bening nggak? Sama gelasnya bening nggak? Bagaimana kalau ketemu cahaya lewat tidak? Nah, itu adalah contoh
pembuktian kecil ya, nanti Google akan buktikan ya. Nah, itu adalah contoh kaca menembus cahaya menembus benda bening ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan ya? Baik, selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana itu? Ada yang bisa mencontohkan? Ya. Tadi kata teman kalian, kalau kita punya pensil, lalu ada gelas, ada airnya, dimasukkan ke sana, terlihat seperti apa? Patah, itu nyambung, padahal aslinya adalah nyambung. Lalu ada lagi nggak contoh yang lain? Itu kan pensil dimasukkan ke dalam gelas, atau pulpen juga boleh dimasukkan ke dalam gelas. Contoh yang lain ada lagi nggak? Jadi kesimpulannya apa? Saya dapat menjelaskan. Kalau cahaya menembus medium yang berbeda seperti tadi, maka kelihatannya akan dibelokkan atau dibiaskan. Ya. Lalu ada lagi yang kelima, tersebut berupa apa? Pelang. Nah, contohnya berarti yang dapat diuraikan ini adalah apa? Contohnya pelang, terjadinya pelangi. Nah, Bapak akan putar ya, bagaimana pelangi itu terjadi ya. Ini ada videonya. Halo teman-teman, tapi tidak begitu. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Proses terjadinya pelangi. Nah, di pelangi tadi ya ada yang namanya warna. Ada warna apa saja? Coba kelompok ini. Kuning. Sama nggak? Kelompok ini gimana? Coba warnanya sama nggak? Sama apa saja coba? Merah. Sehingga P-nya apa? C-nya pelang. Lalu ada sifat yang terakhir. Sifat apa? Sifat apa yang terakhir? Membentuk bayangan. Bagaimana itu bisa terjadi? Objek yang menghalangi cahaya matahari pasti akan membentuk apa? Bayangan. Kalau objeknya pohon, maka bayangannya akan seperti pohon. Ya, jadi sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Ada satu apa? Dua, tiga apa? Empat, lima, tahu nggak nyanyiannya kalian? Nyanyi sama-sama, jangan tambah enjoy. Dan semakin hafal, dengan kalau dengan lalu kan semakin hafal. Ya. Empat dibiaskan, lima diuraikan menjadi
menyampaikan ya sifat-sifat cahaya tersebut ya. Di dalam praktek tersebut nanti kalian mengisi LKPD yang Bapak bagikan. Nah, di sini ada LKPD. Nanti kalian isi LKPD ini sesuai petunjuk di sini ya. Nanti di sana Bapak akan menilai kalian juga ya tentang kekompakannya, kerjasamanya, ya, disiplin dalam mengerjakannya, dan nanti kalian juga sikap kalian dalam kerja kelompok itu bagaimana nanti akan Bapak nilai ya. Karena kalian sudah terbentuk kelompoknya ya, kelompoknya ada berapa ini? Ada berapa kelompoknya? Ya, karena sudah terbentuk, Bapak akan bagikan saja LKPD-nya ya. Nanti kalian isi sesuai petunjuk di LKPD-nya. Nah, di sana juga ada yang namanya happy note ya. Nanti kalian kerjakan dan kumpulkan ya happy note tersebut untuk evaluasi individunya. Selanjutnya, kalau di sini ada cahaya membantu untuk cermin ini, ada pantulannya tidak? Ada, ya. Apalagi cahaya dapat menembus benda bening, bagaimana? Oh, ke sini aja. Ininya digimanain? Coba diangkat coba. Tembus nggak ke sini cahayanya? Tembus. Apa saja itu alatnya cahaya dapat dipantulkan? Cermin apa ini? Cermin data. Ada nggak pantulannya di sini? Ada. Serapto, kasihkan depan teman-temannya. Ya silakan saya kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KPM Ya, maju dikit. Sini, biar temannya kelihatan. Oke, silakan. Abdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat enggak? Bilangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan, ya. Nah, itu adalah hasil percobaan yang telah kalian lakukan dan presentasikan di depan kelas ya. Kalau Bapak lihat ya, kekompakannya tadi sudah ada ya, kerjasamanya alhamdulillah ada ya. Lalu tadi kalian dapat menyimpulkan sendiri tentang sifat-sifat cahaya dengan apa? Percobaan alat sederhana ya. Dengan simpulan yang pertama tadi apa? Kelompok 1 yang pertama apa simpulannya? Simpulannya apa? Kelompok 1 Jaya beramal lurus. Terus yang kedua dapat menentukan bersama LKPD di bukunya. Nanti kalian kumpulkan ya. Oke. Bapak sudah lihat hasil pekerjaan kalian ya. Alhamdulillah ya, hasilnya kalian sudah bisa mengerjakan yang ditugaskan sama Bapak, yaitu mengerjakan pinot ya tadi ya. Refleksi
Ya, jadi ada 6 sifat saya. Ya, tadi kalian belajar hari ini sudah senang, gembira ya. Alhamdulillah ya. Untuk menutup pelajaran hari ini ya, sebelum ditutup, Bapak akan menyampaikan materi buat minggu depan ya. Materinya adalah tentang magnet ya. Siap belajar tentang magnet minggu depan? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, pasti akan ditutup dengan doa. Biar belajar